Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para subscriber rahimakumullah yang saya cintai dan saya banggakan, bersama-sama mari kita bersyukur atas nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bersyukur ada ucapan terima kasih dari kita selaku makhluknya. Untuk mensyukuri, kita harus berbuat baik kepada alam yang kita tinggali di alam dunia ini. Salawat dan salam semoga tak lupa selalu melakukan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan untuk keluarga sahabatnya, secara kita juga ingin dekat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat. Masyaallah muslimin bahasa rahimakumullah. Pada kali ini saya akan membacakan atau mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Bahasa Fabel ini ada aku, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa puasa? Tak harus apalah gunanya. Si bapak pun menjawab, puasa mengajarkan rendah hati selalu. Cara mendekatkan diri pada Ilahi. Harus adalah dia memahami kitab suci. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT sekalian yang aku sayangi, saya cintai Allah. Itu tadi kami ambil dari lagu disclaimer Bimbo yang sudah sangat populer. Dari lagu itu kita bisa baca soal gimana mendidik anak yang baik. Terkadang ada anak yang sangat tinggi rasa ingin tahunya. Sayangnya banyak orang tua yang tidak berhasil ngadepin anak yang kayak gitu. Alasannya cuma satu, kagak sabar. Nah lu,
orang tahu udah kagak sabar jadinya kagak bisa mah. Kalau udah kagak sabar nongolnya marah-marah, dan kalau udah marah-marah jadilah anak seorang bandar. Kalau udah seorang bandar siapa yang salah? Walaupun nasi udah menjadi bubur, mungkin tuh masih enak rasanya. Tapi kalau si anak udah salah didik sejak kecil, apa mau dikata para subscriber sekalian. Bapak Ibu para subscriber yang dirahmati oleh Allah. Kan orang dulu mendidik anak itu kayak ngerawat pohon. Kalau pohon itu bengkok, waduh masih kecil, masih bisa diluruskan. Entah pakai disangga atau pakai alat lainnya. Tapi udah besar, coba aja kalau bisa sama kayak anak kita. Kalau sejak kecil dididik baik-baik, insya Allah besarnya juga jadi baik dan saleh dan salehah. Masih kata orang dulu pada subscriber soal difabel, anak itu kayak ke atas kosong, mau ditulis apa aja itu jasa orang tuanya atau yang mendidiknya. Tapi orang dulu ini namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita kata beliau, kullu maulidin yuladi ala fitrah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sejarahnya dapat dimaknai sebagai berikut. Setiap anak itu lahir dalam keadaan nol, kosong, nggak tahu apa-apa, tidak tahu agamanya apa. Mau dijadikan Yahudi atau Nasrani ya tergantung orang tuanya. Nah ini nih yang sering kejadian, tapi banyak yang nggak nyadar. Anak itu ternyata suka niru apa yang dilakukan orang tuanya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Orang tuanya nggak nyadar, si anak melihat dia lagi marah, bapaknya lagi marah sambil bentak-bentak ke ibu. Nggak usah, aku nggak pengen makan, pergi sana urusin anakmu, nggak bakal nunggu sampai besok. Waktu sang ibu nawarin makan sambil nunggu, sambil disuapin ke anaknya, si anak langsung bentak ibunya. Nggak mau, aku nggak apa. Itu sekedar contoh para subscriber soal difabel. Kasus-kasus lainnya masih banyak lagi. Dari situ seharusnya jadi orang tua mesti hati-hati kalau ngapa-ngapain. Misalnya kalau mau ngomel-ngomel dan jangan sampai anak melihat.
Lah, terus gimana? Ya, jam dulu malah tunggu anak tidur atau masuk kamar dikunci baru campur sepuasnya di dalam. Wah, susah memang karena anak itu suka fotokopi atau meniru kelakuan orang tuanya termasuk kita subscriber soal difabel. Tapi lebih baik sih nggak usah marah-marah. Subscriber yang dirahmati Allah soal difabel. Kayak kadang kita lebih suka nyalain lingkungan ketika anak kita berkelakuan jelek. Misalnya ketika anak kita ikut tawuran terus kita bilang gara-gara kau sama si anu kelakuan anakku jadi kayak gini, atau gara-gara masuk ke sekolah SMA SMK atau SDM anakku masuk yang tawuran dan sebagainya. Bahasa subscriber saya kita jarang atau bahkan nggak ngajak atau introspeksi diri. Padahal pendidikan awal buat anak itu dari orang tuanya, bukan sekolahan atau pesantren. Makanya ada pepatah yang bilang buah jatuh nggak bakal jauh dari pohonnya. Ketika anak berbuat hal-hal yang negatif, mestinya bahasa subscriber soal difabel kita tanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah saya lakukan kok anak saya bisa jadi seperti ini, bukan malah menyalahin lingkungan. Bahasa subscriber soal difabel yang dirahmati Allah. Tapi kadang ada juga orang tua yang secara tidak langsung mengajari atau ngedidik anaknya untuk hal-hal yang jelek seperti berbohong. Misalnya ada orang tua yang bilang pada anaknya, "Nak, nanti kalau bapak, pak, atau ibu datang kemari, bilang ibu bapak sedang nggak ada di rumah, lagi pergi." Ada juga orang terus ya bilang, ada juga orang tua bapak ibu yang ketahuan oleh anaknya sedang selingkuh, terus dia bilang sama subscriber begitu, "Nak, jangan bilang-bilang mama, papa ya, nanti mama papa beli mainan baru." Karena anak-anak itu masih lugu dan labil kondisinya, orang tua mestinya memberikan pendidikan yang benar secara optimal, sehingga akan lebih baik jika langsung ditangani atau diadili sendiri. Karena kita sebagai orang tua memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter si anak. Dengan mengasuhnya langsung sejak kecil, kita akan tahu tumbuh kembangnya di saat itu pula kita tanamkan banyak kebaikan. Tanamkan banyak kebaikan bahasa subscriber dimanapun Anda berada soal difabel dalam dirinya.
Tapi kebanyakan yang terjadi sekarang adalah pengasuhan anak diserahkan ke orang lain. Bisnis dalam misalnya ada titipan anak TPA. Bahnya si orang tua sepenuhnya nyerahin begitu aja tanpa ada pengawasan atau kontrol bahasa subscriber atau safety. Jamaah bahasa subscriber soal difabel. Padahal kita tahu bahwa anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus aset masa depan kita. Tanpa anak garis penerus, keluarga akan terputus. Jika didikannya salah, maka selain penyesalan yang dapat dirasakan langsung oleh orang tuanya, si orang tua pun dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyia-nyiakan titipannya. Oleh karena itu, sebagai orang tua amatlah penting untuk menangani langsung dalam pendidikan anak, dan yang lebih penting adalah mendidik anak bukan sekedar mengisi asupan otak atau dalam bahasa kerennya IQ tapi emosional atau EQ, dan juga hati atau spiritual atau SQ. Karena percuma punya anak pintar tapi nggak punya etika, punya anak berpasti ganteng atau cantik tapi buruk akhlaknya. Tanamkan etika sejak dini dan cara menanamkannya si orang tua harus pun menggunakan etika pula bahasa persuasi fabel. Keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ adalah penting dalam diri seorang anak. Pentingnya ditanamkan ketiga hal tersebut sejak kecil adalah supaya ketika ia beranjak dewasa, ia memiliki kepribadian yang baik, bahasa subscriber difabel, kepribadian yang baik, spiritual yang baik, serta kecerdasan yang baik, dan tidak berat sebelah atau timpang di salah satunya seperti yang telah dicontohkan di atas. Sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subscriber soal difabel, anak juga adalah harta bagi orang tuanya. Jangan dikira harta titipan Allah hanya emas, rumah, pangkat, uang. Justru anak adalah harta yang lebih berharga dari harta yang sejenisnya. Benda itu, anak bisa jadi ladang surga bagi orang tuanya. Maka sudah sayangnya jika kita sebagai orang tua tidak hanya mengguyuri hidupnya dengan uang, namun juga dengan pendidikan akhlak serta pendidikan yang lain. Demikianlah bahasa soal difabel yang dapat saya sampaikan di channel soal difabel kali ini. Semoga kita bisa mendidik anak kita
dengan benar, yang baru menjadi orang tua maupun yang akan ada yang telah mendidik anaknya dengan benar dan tepat, sehingga anak kita mendidik anak-anak yang soleh atau soleha. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah kalau dari suara difabel, kurang lebih mohon maaf. Dan terus subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.